Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita oleh Allah masih diberi kekuatan iman dan Islam sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah, keluarga kita oleh Allah selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan iman dan Islam. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah. Materi diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Di sini halaman 30, babul khumasi, bab kelima, makalah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu. Qala Nabi alaihi salam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang satu zaman dan zaman itu akan menimpa kepada umatku, kata Rasulullah, yaitu umatku akan mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal. Yuhibbunad dunya wa yansawnal uqbah. Yang pertama, kata Rasulullah, umatku akan mencintai dunia dan melupakan akhirat. Yuhibbunad dunya fayastaghiluna biha. Mereka disibukkan dengan urusan-urusan dunia, sibuk dengan kepentingan dunianya. Wa yansawnal uqba, dan melupakan kepentingan akhiratnya. Di sini dijelaskan, ayat rukunal amal lil akhirah. Mereka meninggalkan amal-amal untuk kepentingan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Di zaman sekarang itu sudah banyak mereka melakukan giat untuk mencari dunia. Semangat di dalam mencari dunia sampai lupa untuk kepentingan akhiratnya. Inilah yang dimaksud yuhibbunad dunya wa yansawnal uqba. Mereka cinta kepada dunia, lupa terhadap kepentingan akhiratnya. Lalu yang kedua, wa yuhibbunad dura wa yansawnal kubur. Mereka cinta kepada rumah dan lupa kepada kuburan. Fayastaghiluna bi zinatiha. Mereka sibuk dengan menghias rumahnya, memikirkan siang dan malam bagaimana supaya rumahnya megah, dihiasi dengan berbagai hiasan, sementara lupa dengan rumah yang namanya kuburan. Mereka meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang di situ untuk kepentingan alam kubur. Kita tidak dilarang, Islam tidak melarang kita menghias rumah, kita mempercantik rumah, memberi hiasan dan lain sebagainya. Bagaimana supaya rumah kita itu indah dan enak dipandang. Tetapi jangan sampai lupa terhadap rumah akhir kita, rumah yang namanya kuburan. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah, wa yuhibbunal mala fayastaghiluna bi jami'ihi wa yansawnal hisab. Mereka cinta
kepada harta, sehingga sibuk mengumpulkan. Mereka cinta kepada harta dan sibuk untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi lupa bahwa harta itu nanti akan dihisab. Hadirin rahimakumullah, mari kita berlomba-lomba untuk memperkaya, untuk menjadi orang kaya. Tetapi ingat, kekayaan itu jangan sampai melupakan bahwa suatu saat harta kita akan dihisab oleh Allah. Sehingga di sini dijelaskan di dalam syarahnya, fa innal mala halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Harta itu didapat dengan cara yang halal, itu nanti juga akan dihisab, dan didapat dengan cara haram, itu akan disiksa oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, harta itu hisabnya itu ada dua. Pertama, akan ditanya dari mana engkau memperoleh harta itu, dan digunakan untuk apa harta yang engkau miliki. Inilah nanti akan menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang kaya, bahwa kekayaan kita nanti akan ditanya oleh Allah, dari mana didapat harta itu. Apakah harta yang kita miliki didapat dengan cara halal, dengan cara sah? Kalau sudah diperoleh dengan cara halal, apakah diperuntukkan di jalan Allah? Nah, ini nanti akan dihisab oleh Allah. Jangan sampai salah satunya kita salah. Harta yang kita dapat adalah halal, tetapi penggunaannya tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para hadirin rahimakumullah, kita jangan terlalu mencintai harta, tetapi sementara kita lupa bahwa hisab akan mengalami dan akan dialami. Oleh karena itu, harta yang kita miliki, harta yang kita dapat, mari supaya kita ringan di dalam hisabnya, kita gunakan di jalan Allah. Jangan lupa ada kewajiban zakat, ada kewajiban untuk mengeluarkan sedekah dan lain sebagainya, ada kewajiban untuk membantu orang yang membutuhkan. Itulah harta. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang berikutnya, wa yuhibbunal ayala ay ahlal baiti wa yansawnal hura fil jinan. Kata Rasulullah, suatu saat umatku akan mencintai keluarganya tetapi lupa terhadap kehidupan yang ada di surga. Kita boleh mencintai anak, kita boleh menyayangi anak, keluarga dan lain sebagainya, tetapi jangan sampai melupakan bahwa kita juga akan mengalami kehidupan alam akhirat, dan di alam akhirat itu tempatnya hanya dua. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Tentu ini akan menjadi satu pilihan sesuai dengan amal kita kelak. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita gunakan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Lalu yang terakhir, wa yuhibbunan nafsa wa yansawnallaha. Banyak orang mencintai terhadap dirinya secara berlebih-lebihan, tetapi lupa terhadap Allah. Kalau keinginan untuk dirinya itu selalu dipenuhi apapun keadaannya, sementara Allah memanggil, sementara Allah memerintahkan di dalam perintahnya, lalu manusia itu lupa dengan apa yang menjadi perintah Allah dan selalu melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Nah, inilah para hadirin rahimakumullah. Sehingga para hadirin, di dalam kesempatan kali ini, bahwa Rasulullah di 1400-an yang lalu itu sudah memprediksi bahwa akan terjadi satu zaman di mana zaman itu akan dialami oleh umatnya. Mereka akan mencintai apa yang ada di dunia, mencintai apa yang ada dan yang ada di dunia, isinya dan lain sebagainya, sementara mereka lupa akan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, para hadirin, mari kita hidup dengan keseimbangan.
kita harus hidup bahagia di dunia, dan lebih-lebih kita harus hidup bahagia di akhirat. Inilah doa yang selalu diucapkan oleh kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, bahagiakan kami di dunia, juga bahagiakan kami di akhirat. Hadirin rahimakumullah, Islam itu sebenarnya sangat fleksibel di dalam menyikapi hal semacam ini. Di dalam Islam kita dianjurkan untuk menjadi orang yang mampu. Kita dianjurkan untuk menjadi orang kaya. Sebagaimana Rasulullah sangat mengkhawatirkan di dalam sebuah hadisnya, beliau menyampaikan kadal fakru ayyakuna kufran, bahwa miskin itu berpotensi untuk melakukan satu kekufuran. Itu artinya apa? Bahwa kita dituntut untuk berusaha meraih dunia dengan cara yang baik. Karena orang yang jatuh miskin, potensi untuk melakukan satu keingkaran atau kekufuran itu sangat besar. Sehingga banyak berita dan banyak kita ketemui, bahkan kita dengar, banyak orang melakukan kemaksiatan, kekufuran, misalkan mencuri, gara-gara untuk kehidupan, untuk menghidupi keluarganya. Banyak orang melakukan kejahatan setelah dikonfirmasi alasannya untuk mengobati dan untuk berobat keluarganya yang sedang sakit dan lain sebagainya. Nah, itulah para hadirin, bahwa kadal fakru ayyakuna kufran, bahwa kefakiran, kemiskinan itu sangat berpotensi cenderung kepada kekufuran. Hadirin rahimakumullah, ada solusi sebenarnya di dalam Islam, bahwa kita hidup ini memang harus bekerja keras biar kita tidak jatuh miskin. Rasulullah di hadis yang lain bersabda, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bekerjalah kamu untuk dunianya seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah, beramallah kamu untuk akhiratnya seakan-akan kamu mati besok. Hadis ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa kita di dalam hidup dituntut harus bekerja, dan bekerja itu jangan sampai melupakan kepentingan akhiratnya. Hadis ini setelah kami kaji, banyak ulama menafsirkan dan mengartikan. Ada yang mengatakan bekerjalah dengan sekeras-kerasnya dan sebaik-baiknya, dan juga raihlah akhirat itu sesegera mungkin. Tetapi yang paling fleksibel dari apa yang saya baca, mari kita bekerja untuk kepentingan dunia, manakala di saat itu belum tercapai keinginannya untuk kepentingan dunia, masih ada hari esok untuk meraihnya. Ketika hari esoknya masih belum tercapai sesuai keinginannya, masih ada esok berikutnya, seterusnya begitu. Inilah yang dimaksud ta'ishu abada. Tetapi untuk kepentingan akhirat, kita harus sesegera mungkin untuk memenuhi apa yang menjadi perintah Allah dan harus menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.